Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, Pak Sai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Bapak-bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi kita berkumpul sini insya Allah dalam kegiatan supervisi akademik ke Pak Edi selaku coach dalam rangka melaksanakan kegiatan coaching, terutama Pak Edi insya Allah akan melakukan kegiatan coaching dan saya selaku supervisor insya Allah akan melihat kira-kira bagaimana teknik-teknik yang akan dilakukan oleh Pak Edi kepada Pak Sai. Oke, bagaimana Pak Edi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi Pak Edi ini sebelum kita melakukan kegiatan supervisi ini mungkin Pak Edi ada beberapa memang pertanyaan yang harus saya ajukan terkait dengan pra supervisi ini Pak ya. Bagaimana Pak? Siap? Siap. Siap. Oke, jadi pertanyaan pertama mungkin Pak, kira-kira ini Pak ya, bagaimana cara saya nanti sebentar membantu Bapak untuk meningkatkan kompetensi yang ingin Bapak lakukan dalam teknik coaching ini nanti Pak? Saya ingin Ibu membantu saya dalam meningkatkan kompetensi saya dalam teknik coaching, khususnya bagaimana saya bisa menghadirkan diri secara utuh dan penuh terhadap coach saya. Oh iya, siap. Kemudian kira-kira ini Pak, kompetensi ini bagaimana caranya saya selaku supervisor dapat membantu Bapak untuk menganalisis Mungkin nanti Ibu bisa bantu mengamati saya pada saat saya melakukan coaching dengan Pak Saifuddin. Apakah saya selalu hadir secara penuh pada saat beliau menyampaikan masalah sampai di alur cerita itu terakhir sampai tanggung jawab. Apakah saya benar-benar memperhatikan beliau, hadir penuh mendengarkan ceritanya atau bagaimana? Ya, artinya saya melihat nanti Bapak melakukan coaching dan saya menilai kira-kira apakah betul kompetensi Bapak sudah mengalami peningkatan. Begitu mungkin Pak ya? Iya. Kemudian bagaimana kira-kira penilaian Bapak terhadap kompetensi tersebut untuk saat ini Pak? Kira-kira bagaimana penilaian Bapak terhadap diri Bapak sendiri? Untuk saat ini Bu, kenapa saya ingin Ibu bantu saya amati kompetensi itu karena saya menganggap kompetensi saya di khususnya kompetensi coaching bagian mendengarkan menghadirkan diri secara penuh terhadap coach itu saya anggap kualitas masih rendah bagi saya. Saya menganggap bahwa saya belum terlalu bisa hadirkan diri secara penuh terhadap coaching. Masih sering mungkin saya tidak terlalu perhatian mungkin tidak memberikan respon yang begitu bagus terhadap coaching ya, jadi saya ingin itu yang saya kembangkan. Kemudian harapan Bapak nanti terkait hasil coaching ini kira-kira bagaimana? Atau hasil supervisi ini kira-kira harapan Bapak mungkin bagaimana Pak? Harapan saya Ibu mudah-mudahan setelah Ibu mengamati kegiatan coaching yang saya alami mungkin ada perubahan yang lebih baik dari saya, dari yang sebelumnya mungkin kurang dalam kompetensi itu. Harapan saya setelah kegiatan coaching ini Ibu bisa mengamati mungkin ada perubahan menjadi lebih baik lagi dari hal bagaimana saya menghadirkan secara penuh diri saya terhadap coaching saya. Yes, siap. Oke, baik Pak Edi, Pak saya mungkin saya persilakan melakukan dan saya pribadi akan mengamati teknik coaching yang dilakukan oleh Pak Edi. Siap? Ya, terima kasih Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Baik, kita akan melakukan kegiatan coaching pada hari ini di mana saya sebagai coach dan Pak Saifuddin sebagai coaching sambil diamati oleh Ibu Asriwati sebagai supervisor kita. Dia akan melihat sejauh mana kompetensi coaching yang saya lakukan. Baik, kita mulai ya Pak Saifuddin. Dalam kegiatan coaching hari ini Bapak, apa yang ingin Bapak saya bantukan dalam hal mengembangkan kompetensi Bapak kira-kira? Maksudnya begini ya, tujuan apa yang Bapak inginkan di kegiatan coaching hari ini? Permasalahan saya ada beberapa masalah mungkin yang saya hadapi dan saya harapkan pada saat pada saat kondisi coaching atau bagaimana kita bisa menyelesaikan, dan saya juga bisa berharap dapat terselesaikan dengan baik. Ya.
Baik, kita langsung pada permasalahan yang Pak Saifuddin yang alami di kegiatan coaching hari ini. Kira-kira masalah apa yang Bapak akan selesaikan, tujuan dari coaching kita? Ya, jadi sebelumnya mungkin saya cerita dulu. Jadi yang saya alami itu beberapa minggu ini saya sudah berikan materi pada siswa. Mungkin Bapak tahu bahwa siswa kelas 8A itu bermasalah. Itu saya sudah berikan materi dengan baik, saya rasa sudah dengan baik, saya jelaskan dengan baik, saya juga berikan penguatan. Tetapi pada saat saya masuk di asesmen penilaian, selalu nilai mereka itu hanya 80 yang berhasil itu sekitar 20%, sedangkan 80%-nya itu masih di bawah nilai KKM, Pak. Ya, jadi itulah yang menjadi masalah bagi saya, sehingga bingung bagaimana cara menyelesaikan ini, Pak. Baik, Pak Saifuddin, kalau saya bisa simpulkan, jadi tujuan sebenarnya yang ingin Pak Saifuddin capai itu bagaimana Bapak bisa menciptakan mungkin lingkungan belajar atau cara bagaimana agar pencapaian belajar atau hasil belajar murid Bapak itu bisa berubah dari yang tadinya 20% gagal menjadi terbalik atau bisa jadi 100% berhasil. Iya, Pak. Iya, Pak. Keinginan saya begitu, Pak. Oke, mudah-mudahan di kegiatan coaching hari ini apa yang menjadi permasalahan bahkan tujuan Bapak itu kita bisa carikan solusinya sama-sama. Ya, baik Pak Saifuddin, mendengar permasalahan yang Bapak alami di kelas Bapak, di sekolah Bapak itu saya perlu memberikan beberapa pertanyaan agar kita lebih bisa mengidentifikasi tujuan tersebut. Identifikasi apa yang sejauh ini Bapak sudah temukan, kira-kira faktor-faktor penyebab yang Bapak ketemukan sendiri mungkin, atau mungkin yang Bapak pikirkan sendiri apa penyebabnya sehingga siswa Bapak itu kok bisa sampai seperti itu capaian hasil belajar. Jadi mungkin yang saya sudah identifikasi paling besar itu adalah pada saat saya mengajar, saya lebih dengan menggunakan metode ceramah, Pak. Jadi tanpa melibatkan siswa aktif pada saat berada dalam kelas. Jadi metode ceramah yang saya gunakan, kenapa saya gunakan metode ceramah? Karena saya berpikir bahwa dengan ceramah, dengan materi-materi yang saya berikan kepada siswa itu mereka jauh lebih paham, Pak. Nah, tapi ternyata dari hasil asesmen yang saya dapat ternyata masih sangat rendah. Nah, makanya saya coba identifikasi bahwa mungkin metode yang saya gunakan ini masih belum mampu untuk meningkatkan hasil belajar dari siswa ini. Oh iya. Jadi hasil identifikasi Pak Saifuddin sejauh ini penyebab utamanya ada pada Pak Saifuddin sendiri, yaitu Bapak merasa belum maksimal dalam menerapkan metode-metode pembelajaran sehingga daya tarik siswa itu masih kurang, sehingga dampaknya pada hasil belajar siswa, Pak. Oh, kira-kira dengan identifikasi faktor-faktor penyebab yang telah Pak Saifuddin dapatkan atau Bapak kira-kira mungkin adakah terbersit di pemikiran Bapak kira-kira apa yang akan Bapak lakukan dalam hal menyelesaikan kira-kira permasalahan ini, rencana ke depan? Saya rencananya ke depan ini saya juga sudah banyak observasi dan juga sudah sering nonton video-video pembelajaran dan video-video cara-cara mengajar yang baik supaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Ternyata banyak metode-metode yang bisa kita gunakan dan juga penggunaan media pembelajaran. Itu di situ mungkin yang saya masih merasa kurang. Jadi saya kedepannya mungkin saya akan coba penggunaan media pembelajaran yang baik, terus lebih membuat kelas terasa lebih menyenangkan untuk siswa sehingga hasil belajar siswa dapat terpacu dari minat belajar yang dia miliki. Jadi itu, saya pikir luar biasa Pak, Bapak sudah punya solusi ke depannya. Sudah ada langkah-langkah bayangan yang Bapak akan lakukan dalam melaksanakan atau menghadapi permasalahan menyelesaikannya. Mungkin Pak Saifuddin bisa kira-kira mendeteksi kira-kira hambatan apa nanti yang akan Bapak hadapi ketika
kegiatan ataupun solusi itu sudah mulai kita terapkan? Ada Apa? tidak? Iya, ada. Hambatan yang saya alami di sekolah seperti yang kita ketahui di sekolah kita itu ketersediaan internet. Ketersediaan internet itu masih sangat kurang stabil, sehingga media-media pembelajaran yang saya gunakan dalam bentuk memanfaatkan internet itu mungkin masih kurang, dan saya yakin mungkin tidak begitu optimal. Makanya itu menjadi kendala bagi saya. Terus yang kedua adalah selain internet adalah masalah listrik. Untuk listrik itu kadang jam sekolah itu listriknya padam. Ya, jadi itulah yang menjadi bagaimana saya dapat melihat bahwa inilah yang menjadi tantangan bagi saya dalam proses belajar mengajar itu menggunakan media pembelajaran. Baik, sesuai dengan hambatan atau tantangan yang Bapak hadapi, sudah ada planning ke depan Pak, kira-kira dalam mencari solusi hambatan tersebut ketika kita sudah mulai jalankan rencananya? Ya, planning ke depan yang saya pikirkan itu adalah media pembelajaran yang saya gunakan nanti. Saya bisa mendownloadnya sebelum menampilkan, supaya pada saat menampilkan itu tidak butuh jaringan. Adapun mungkin keadaan tiba-tiba lampunya misalkan padam, saya akan menggunakan yang namanya LKPD yang lebih menarik. Jadi media bisa memanfaatkan LKPD supaya pada saat proses pembelajaran kegiatan itu siswa lebih aktif dan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan. Mungkin itu Pak. Cukup luar biasa, saya kira mulai dari tujuan, permasalahan sampai identifikasi, bahkan tantangan Bapak sudah pikirkan dan solusinya sudah ada. Saya pikir itu sudah bagus Pak, identifikasi Bapak. Kapan kira-kira Bapak bisa memulai rencana aksinya Bapak? Kapan waktunya akan mulai dilaksanakan? Untuk jam pelajaran saya ini dimulai lagi hari Senin Pak. Hari Senin ini sudah mulai lagi ada jam pelajaran saya. Jadi secepatnya hari Senin ini saya sudah mulai melakukan aksi ini Pak. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya. Iya. Baik. Dalam membangun komitmen ini yang terhadap rencana yang Bapak akan lakukan, kira-kira apa komitmen Bapak ke depannya? Komitmen saya adalah menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi, di mana dapat dilihat dari hasil belajarnya, tapi saya bisa lakukan ini secara berkesinambungan dengan melihat hasil penilaian-penilaian, terus juga saya refleksi diri, apakah ada yang masih kurang, terus ada yang perlu ditambah atau dirubah, atau mungkin ada yang lebih ditingkatkan. Jadi mungkin komitmen saya itu lebih meningkatkan prestasi belajar siswa Pak. Komitmen Bapak sudah jelas saya kira. Tinggal kira-kira dalam kegiatannya terlaksana ke depan nanti dalam membangun komitmen itu, kira-kira siapa saja yang terlibat Pak? Yang terlibat sudah jelas saya butuh dukungan dari kepala sekolah ya, karena dukungan kepala sekolah, apalagi kita menggunakan fasilitas sekolah. Terus mungkin ada saya juga butuh kolaborasi yang baik dengan teman-teman sejawat dalam hal dalam hal kita meramu suatu pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih bermutu. Jadi itu Pak. Satu lagi mungkin siswa. Jadi siswa juga tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan adanya siswa, keterlibatan siswa ini sehingga bisa kita buat suatu pembelajaran yang baik Pak. Baik, luar biasa Pak. Iya. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Bapak bisa teratasi, tujuan bisa tercapai. Amin. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya bantu Bapak carikan solusinya. Mudah-mudahan apa kegiatan coaching kita pada hari ini itu bisa bermanfaat dan bisa memberi dampak positif nanti kepada Pak Saiful ke depannya dalam menghadapi permasalahan dan tantangan seperti yang Pak Saiful sampaikan. Oke, Pak Saiful, saya pikir mungkin cukup untuk coaching kita hari ini. Mungkin ada kelas Siap. ini Pak, saya mau Assalamualaikum. ngajar lagi Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Mari Pak. Ya. Silakan Pak, silakan. Baik, Pak Edi, coaching tadi sudah berlangsung dengan baik. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan dalam rangka berjalannya supervisi ini dengan baik ya Pak Edi. Kemudian pertanyaan-pertanyaan pertama itu kira-kira sebenarnya bagaimana Bapak menilai performa Bapak tadi terhadap kompetensi yang tadi di awal kita bicarakan ingin dikembangkan pada
teknik coaching Bapak? Saya menilai apa yang telah saya lakukan tadi, penampilan saya Bu, saya merasa itulah yang terbaik versi saya. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, di mana saya sudah berusaha penuh hadir mendengarkan cerita dari coach saya Pak Saifuddin, permasalahan yang dihadapi, solusinya sampai rencananya, saya berusaha hadir di setiap cerita-cerita dia. Apa yang membuat Bapak bisa berpikir bahwa performa Bapak itu sudah seperti tadi yang seperti Bapak ceritakan? Saya anggap itulah yang terbaik menurut saya. Saya sudah melakukan semaksimal saya, karena saya merasa saya hadir utuh mendengarkan penjelasan dari coaching. Saya tidak memotong pembicaraannya, bahkan saya secara penuh mendengarkan permasalahan, solusinya. Saya berusaha menggali potensi yang ada pada coaching saya, sehingga hambatan yang dihadapi itu saya gali sehingga dia menemukan sendiri solusinya. Jadi saya yakin bahwa saya sudah bisa hadirkan diri secara penuh terhadap coaching saya. Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu mungkin saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap teknik Bapak tadi ya. Kira-kira boleh mungkin saya menyampaikan hasil pengamatan saya nih Pak Edi? Sangat boleh, sangat boleh. Bahkan mungkin harapan saya ya mudah-mudahan baik. Iya, siap. Agar kalaupun ada yang kurang ya saya bisa tahu apa yang harus saya sekali. Silakan. Jadi dari hasil pengamatan tadi saya melihat Pak Edi memang dalam kompetensi Pak Edi untuk kehadiran penuh present tadi memang luar biasa bagus sekali Pak Edi. Terima kasih. Jadi memang peningkatannya itu luar biasa bagus. Mulai dari bagaimana tatap mata Pak Edi dengan coachingnya, kemudian gestur badannya, kata-kata penyemangat yang Pak Edi sampaikan itu luar biasa sekali, sehingga memang tadi saya memperhatikan bahwa coachingnya betul-betul diarahkan untuk menemukan solusi sendiri Pak. Jadi kalau saya bisa simpulkan mungkin teknik yang Bapak lakukan peningkatannya itu bagus sekali Pak. Terima kasih. Luar Alhamdulillah. biasa sekali Pak Edi, ini belajarnya berarti ini luar biasa nih Pak Edi. Alhamdulillah. Kira-kira bagaimana pendapatnya Pak Edi setelah mendengar tadi pendapat saya? Alhamdulillah, saya cukup senang Bu. Meskipun seperti itu, saya harus tetap lebih belajar lagi mungkin supaya lebih mahir betul dalam hal coaching. Iya. Rencana tindak lanjut mungkin ada ke depan Pak Edi atau bagaimana? Rencana tindak lanjut ke depannya mungkin Bu ya, coaching ini tetap saya perdalam, sering-sering melakukan teknik coaching dalam lingkup sekolah, baik peserta didik maupun rekan-rekan sejawat. Bahkan mungkin saya bisa melakukan pengimbasan, mungkin siapa tahu ada rekan sejawat di sekolah yang belum memahami tentang coaching, saya bisa berbagi berkat supervisi yang sudah kita lakukan pengamatan hari ini. Saya sudah belajar banyak bahwa ini yang sudah bagus, ini yang perlu ditingkatkan misalnya. Saya berbagi dengan teman-teman sejawat di sekolah yang belum memahami tentang coaching agar kolaborasi di sekolah itu semakin berkembang. Kapan kira-kira Pak Edi eksekusinya nih? Rencana selesai ini ya di kegiatan, kebetulan kan tahun ini tahun pelajaran baru. Iya betul. Di mana di sekolah saya juga itu perdana secara penuh kelas 10 sampai kelas 12 itu full kurikulum merdeka. Jadi mungkin saya bisa melakukan itu, coaching itu terhadap teman. Di samping saya melatih diri coaching terhadap teman-teman rekan sejawat, saya bisa mungkin mengajarkan menjadi coach juga buat mereka bagaimana berbagi ilmu tentang teknik coaching, supaya dalam awal pembelajaran ini teman-teman di sekolah mendapat ilmu baru dalam hal ini teknik coaching. Kemudian selain itu kira-kira siapa saja yang Bapak akan libatkan dalam kegiatan pengembangan kompetensi Bapak ini? Rencana dalam kegiatan pengembangan kompetensi coaching ini jelas ya akan terlibat. Mungkin saya selalu meminta izin untuk informasi terhadap atasan saya agar kiranya kegiatan coaching berlaksana di sekolah berjalan dengan baik. Yang kedua mungkin saya akan libatkan dalam murid-murid saya agar saya melatih diri lebih mahir dalam coaching. Yang ketiga mungkin rekan-rekan sejawat yang saya bisa bantu mencarikan solusi sama-sama terhadap permasalahan mereka melalui teknik coaching. Bahkan mungkin bisa lebih dari itu, bukan hanya sekedar membantu masalah mereka, bahkan bisa mengajarkan mereka coaching. Siap, luar biasa sekali Pak Edi ya. Oke Pak Edi, jadi kira-kira apa yang bisa Bapak dapatkan dari hasil proses supervisi hari ini sebelum kita akhiri Pak Edi ya?
Apa kira-kira? Alhamdulillah Bu, satu kata. Nah, satu kata. Alhamdulillah saya belajar banyak berkat penilaian pengamatan yang dilakukan. Saya bisa mengetahui kompetensi saya seperti apa. Siap. Nah, alhamdulillah hasil pengamatannya sudah memuaskan buat saya, tapi bukan berarti saya berhenti untuk belajar. Oke Pak Terima Edi, kasih. saya akhiri supervisi hari ini. Semoga bisa kita lanjutkan di supervisi berikutnya lagi Pak Edi ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oh, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. wabarakatuh. Sama-sama Bu, terima Sama-sama. kasih.